So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan melakukan percobaan dengan virtual lab mengenai prinsip kerja penerapan rangkaian arus bolak-balik. Dan juga kami di sini akan membahas sedikit materi tentang arus bolak-balik. Rangkaian arus bolak-balik adalah sebuah rangkaian listrik yang terdiri dari satu atau beberapa komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Komponen elektronika tersebut dapat berupa resistor, induktor, atau kapasitor. Rangkaian resistor. Sebuah resistor akan dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Fungsi rangkaian resistor dalam arus bolak-balik ialah untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk. Nah, jika sudah dibatasi, arus dan tegangan dalam rangkaian resistor mempunyai fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa tegangan dan arus berada pada keadaan sefase, yang artinya mencapai nilai maksimum pada saat yang sama. Sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Besarnya tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber. Rangkaian induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif ini bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi diri induktor. Secara singkat dapat dirumuskan sebagai XL sama dengan omega dikali L. Keterangannya XL sama dengan reaktansi induktif, omega sama dengan kecepatan sudut, L sama dengan induktansi induktor. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa besar tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya maksimum. Begitupun sebaliknya, artinya tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat seperempat periode daripada saat arus mencapai maksimumnya. Rangkaian kapasitor. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa yang disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus atau dapat dirumuskan sebagai gambar di samping. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0, begitupun sebaliknya. Artinya, arus mencapai nilai maksimumnya seperempat periode lebih cepat daripada saat tegangan mencapai nilai maksimumnya. Sekian dari kami dan pembahasan materi mengenai arus bolak-balik. Selanjutnya akan ada praktikum mengenai prinsip kerja penerapan rangkaian arus bolak-balik yang akan dijelaskan oleh Yeremia. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang RLC. Jadi ada 3, ada rangkaian resistor, ada rangkaian induktor, sama rangkaian kapasitor. Kalau rangkaian resistor itu arusnya dan tegangannya bernilai 0. Rangkaian induktor tegangan mendahului arus nilai 90 derajat dan yang kapasitornya harus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Di sini ada rangkaian LC, jadi saya pakai di resistornya pakai 10 ohm. 10 ohm di resistor, terus di kapasitor pakai 0,10 ya, 0,10 Fahrenheit. Di induktornya saya pakai, di sini kita pakai 10
10 Henry. Terus dengan AC-nya, di AC-nya pakai 15 volt dan dengan pakai frekuensi 0,50 Hz. Jadi kita pakai ini ampermeter buat nyari arusnya. Kita lihat dari 0,50 sampai 0,150. Kalau di resistornya pakai resistornya ada sama dari 150 sampai kira-kira 150 sampai 0,5. Di sini ada sama lagi 0,5 cari pakai voltmeter jangannya 15 sampai 15 volt. Skor lima ya, 14,5 sampai 14. Di sini minimal sampai 5, dari 5 sampai minimal. Di sini tadi kapasitornya 5 sampai 5, kalau di sini skornya ada min 4,5 sampai 45. Pesawat kita bisa melihat diagram. Jadi indikatornya dari 5 sampai 50.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.